Selamat datang di video tentang pembelajaran tanpa pengawasan yang berfokus pada model Markov tersembunyi atau HMM. Saya IR, Ahmad Azhari, SCOM, MEng, CDAS. Tujuan pembelajaran kami mencakup 3 area. Konsep fundamental yang berfokus pada pemahaman HMM untuk data sekuensial. Parameter probabilitas yang melibatkan perhitungan probabilitas transisi dan emisi. Terakhir, aplikasi dan analisis, di mana kita akan menerapkan HMM dalam kasus dunia nyata, seperti prediksi cuaca, dan menggunakan algoritma untuk menemukan urutan keadaan yang paling mungkin. Apa ITU Model Markov tersembunyi? HMM adalah model statistik untuk data sequential yang memodelkan hubungan antara keadaan tersembunyi dan pengamatan yang terlihat. Aplikasinya meliputi pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami untuk penandaan bagian ucapan dan prediksi cuaca. Konsep dasar HMM melibatkan 4 elemen kunci. 1. Keadaan tersembunyi, aspek yang tidak dapat diamati, seperti kondisi cuaca. 2. Pengamatan, hasil yang terlihat, seperti membawa payung. 3. Probabilitas transisi, kemungkinan perubahan dari satu keadaan tersembunyi ke keadaan tersembunyi lainnya. 4. Probabilitas emisi, kemungkinan terjadinya pengamatan tertentu berdasarkan keadaan tersembunyi. Contoh cuaca mengilustrasikan keadaan tersembunyi seperti cerah atau hujan, dan pengamatan seperti membawa payung atau tidak membawa payung. Probabilitas transisi menggambarkan perubahan keadaan, sementara probabilitas emisi menghubungkan keadaan dengan pengamatan. Misalnya, jika hujan, probabilitas membawa payung tinggi. Rumus dasar HMM menghitung probabilitas urutan pengamatan, Px, sebagai jumlah dari hasil perkalian probabilitas transisi dan emisi. Pno probabilitas transisi adalah probabilitas berpindah antar keadaan tersembunyi, dan P emisi adalah probabilitas mengamati data dari keadaan tersembunyi tertentu. Perhitungan probabilitas HMM langkah demi langkah ditunjukkan di sini. Jika hari ini hujan, probabilitas transisi menjadi hujan besok adalah 0,6. Probabilitas emisi membawa payung saat hujan adalah 0,9. Probabilitas gabungan dari kedua kejadian tersebut adalah 0,54, yang merupakan probabilitas tinggi yang mendukung prediksi. Langkah 1 menghitung probabilitas gabungan sederhana, P_trans x P_emis, yang menghasilkan 0,54. Langkah 2 merinci interpretasi hasil ini sebagai probabilitas gabungan, yang mewakili kemungkinan besar hujan dan seseorang membawa payung besok. Probabilitas awal juga sangat penting sebagai titik awal untuk langkah transisi. HMM unggul dalam memodelkan ketergantungan temporal dan sequential dalam data. Aplikasi utamanya meliputi pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, pola cuaca, dan pemodelan aktivitas pengguna yang melibatkan interpretasi maksud pengguna dari perilaku daring. Algoritma Viterbi digunakan untuk menemukan urutan keadaan tersembunyi yang paling mungkin untuk urutan pengamatan yang diberikan. Algoritma ini menggunakan prinsip pemrograman dinamis untuk efisiensi komputasi, menemukan jalur optimal tanpa memeriksa semua kemungkinan, menggunakan Viterbi trellis. Konsep Viterbi memvisualisasikan jendela tersembunyi. Dengan diberikan urutan pengamatan seperti payung, payung, tanpa payung, algoritma memprediksi keadaan tersembunyi yang paling mungkin, misalnya hujan, hujan, cerah, di sepanjang langkah waktu T1 hingga T3. Keunggulan HMM meliputi kemampuannya secara alami untuk memodelkan data sekuensial seperti ucapan, teks, dan deret waktu. Ia secara efektif menangani ketidakpastian model melalui hubungan probabilistik antara keadaan tersembunyi dan observasi. HMM juga merupakan teknologi dasar untuk aplikasi AI yang luas seperti NLP, pengenalan ucapan, dan analisis bioinformatika. Namun, HMM memiliki keterbatasan. Metode ini melibatkan perhitungan yang kompleks, dengan algoritma pelatihan seperti Baum-Welch yang membutuhkan iterasi yang ekstensif. Selain itu, metode ini membutuhkan probabilitas awal, dan kinerjanya sangat sensitif terhadap perkiraan awal ini. Nilai awal yang buruk dapat menyebabkan konvergensi pada minimum lokal. Studi kasus di dunia nyata adalah pengenalan suara. HMM memproses input suara yang telah didigitalkan sebagai data sekuensial untuk memprediksi unit linguistik tersembunyi, seperti fonem. Sistem kemudian memilih kata dengan probabilitas tertinggi, misalnya memilih hello dengan P equals 0, 8 daripada help dengan P equals 0, 2. Mekanisme pengambilan keputusan HMM untuk keluaran kata melibatkan penghitungan probabilitas gabungan.
Mekanisme ini membandingkan probabilitas posterior berdasarkan analisis keadaan sekuensial. Sistem memilih keluaran dengan probabilitas a posteriori maksimum, menghasilkan pemilihan halo dengan P equals 0,8. Mari kita tinjau studi kasus cuaca yang menghubungkan keadaan dan pengamatan. Keadaan tersembunyi adalah cerah atau hujan yang tidak dapat diamati. Pengamatan adalah payung atau jas hujan yang merupakan data yang dikumpulkan. HMM memodelkan bagaimana pengamatan bergantung pada keadaan tersembunyi yang mendasarinya. Kita menganalisis probabilitas dari pengamatan ke keadaan tersembunyi. Langkah 1 memilih probabilitas emisi. Dengan pengamatan membawa payung, P payung cerah adalah 0,2 dan P payung hujan adalah 0,9. Langkah 2 menentukan prediksi hidden state. Berdasarkan prinsip kemungkinan maksimum, kami memilih menyatakan dengan probabilitas tertinggi. Karena P payung hujan adalah 0,9, prediksinya adalah hujan sebagai hidden state yang paling mungkin. Mari kita uji pemahaman Anda. Apa yang dimaksud dengan keadaan tersembunyi? Jawaban yang benar adalah B. Keadaan tersembunyi adalah kondisi yang tidak dapat diamati secara langsung tetapi disimpulkan dari data pengamatan. Misalnya, cuaca adalah keadaan tersembunyi dan membawa payung adalah pengamatannya. Latihan ini menghitung probabilitas gabungan P, hujan dan payung. Dengan diketahui P hujan adalah 0, 7 dan P payung hujan adalah 0, 8, probabilitas gabungannya adalah 0, 7 dikalikan 0, 8 yang sama dengan 0, 56. Nilai ini menunjukkan probabilitas tinggi terjadinya hujan dan seseorang membawa payung. HMM sangat ideal untuk pengenalan ucapan karena merupakan model statistik untuk data sekuensial. Model ini menggunakan probabilitas transisi untuk memodelkan alur bahasa dan probabilitas emisi untuk fitur akustik. Yang terpenting, model ini memodelkan ketergantungan urutan fonem atau kata melalui transisi keadaan.